Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan? Saya berharap, saya berdoa supaya kita semua ada di dalam damai sejahtera yang datang daripada Allah. Amin. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan memohon pertolongan Tuhan supaya pemberitaan firman ini boleh sampai kepada hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu memohon pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberkati pemberitaan firman ini, dan juga Roh Kudus memberkati setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dan dalam situasi apapun. Kiranya Engkau yang memberkati ketika mereka, hamba-hamba-Mu, ada kerinduan yang dalam untuk mendengar firman-Mu. Tuhan yang akan menolong mereka untuk memampukan mengerti terhadap kebenaran firman-Mu, dan setiap orang boleh mengalami keajaiban Allah di dalam Yesus Kristus melalui firman-Mu. Sekiranya anak-anak-Mu yang ada dalam situasi sulit hari ini, sakit penyakit, Tuhan kiranya firman-Mu berbicara dan memberikan kesembuhan dan pertolongan baginya. Dan semua hal yang terjadi, biarlah terjadi atas kehendak-Mu dalam pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keajaiban dalam Yesus. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang asing, bicara tentang keajaiban dalam Yesus. Kenapa? Karena memang ada keajaiban dalam Yesus. Bahkan Yesus sendiri adalah ajaib. Dia datang dengan keajaibannya, Dia menyampaikan firman dan banyak keajaiban terjadi. Dan kesempatan ini kita akan belajar kepada satu firman Tuhan, pengalaman kehidupan anak-anak Tuhan tentang keajaiban dalam Yesus. Itulah judul yang saya sampaikan. Keajaiban dalam Yesus. Terambil dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Nah, saudara, dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu bahwa pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Sudah perhatikan ya, seorang buta yang duduk pinggir jalan dan mengemis. Walau orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Nah, saudara, kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kata orang kepadanya. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keajaiban dalam Yesus. Apa saudara? Keajaiban dalam Yesus. Nah, saudara, ketika Yesus berjalan dari Galilea menuju Yerusalem, ketika ia mau masuk kota Yerusalem, masuk kota Yeriko, lewat di sana dan mau masuk kota Yeriko, dia dihentikan oleh seorang pengemis dan buta dan ada di pinggir jalan. Tentunya saudara, Yeriko adalah kota yang mengandung sejarah yang besar dalam kehidupan umat Israel. Ketika bangsa Israel merebut kota Yeriko, Tuhan berbicara kepada Yosua dan Kaleb, lalu mereka memberikan strategi perang yang tidak biasanya. Mereka harus berkeliling 1 hari sekali, sampai yang ke-7 hari mereka berkeliling 7 kali sambil menyerukan suara Tuhan, dan akhirnya
tembok itu hancur. Dan tentunya ini satu peristiwa iman yang luar biasa dari kehidupan umat Israel ketika dipimpin oleh Yosua masuk ke negeri perjanjian dan merebut kota Yeriko itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pastilah Yesus ingat akan kota itu. Dan sebelum ia masuk ke kota itu, ia dihadang oleh seorang pengemis yang buta, tidak bisa melihat, dan ia duduk di pinggir jalan. Nah, kegigihan iman mendatangkan keajaiban dalam Yesus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, saudara, orang ini adalah orang yang gigih. Seorang pengemis ini, yang buta ini adalah orang yang gigih. Dia punya iman, dan dia memiliki kegigihan iman untuk mendatangkan keajaiban di dalam kehidupannya oleh karena Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar mengenai ciri-ciri kegigihan iman yang mendatangkan keajaiban dalam Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri yang pertama bahwa kegigihan iman mendatangkan keajaiban dalam Yesus, ada cirinya, yaitu ciri yang pertama, ketika itu digunakan kesempatan dengan tepat. Jadi menggunakan iman itu, menggunakan kesempatan itu dengan tepat. Ketika Yesus Kristus lewat di jalan itu, dan sementara ada seorang pengemis yang buta dan dia duduk di pinggir jalan untuk mencari rezeki, lalu mereka mendengar ada banyak orang lewat dan dia bertanya kepada orang yang ada di situ ketika banyak orang lewat itu, "Apa itu?" katanya, saudara. Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Saudara, dia serentak, dia tidak berpikir panjang, ia tidak minta pertimbangan siapa-siapa. Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini satu bentuk kesempatan. Ketika Yesus lewat di sana, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dia berseru kepada Yesus, dan dia menggunakan kesempatan dengan tepat karena ia sampaikan kepada Yesus. Nah, inilah satu ciri khas tentang kegigihan iman yang mendatangkan keajaiban, yaitu apa? Menggunakan kesempatan yang ada dengan tepat. Seperti seorang yang ada di sini, yaitu seorang pengemis, seorang yang buta ini, dia menggunakan kesempatan ketika Yesus lewat di samping, di jalan di mana ia duduk di pinggir jalan, dan dia berseru kepada Yesus, dan dia menyerukan nama Yesus, dan dia meminta pertolongan Yesus supaya Tuhan mengasihi dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang pengemis tetapi dia bisa menggunakan kesempatan yang luar biasa dengan tepat. Dia menyatakan diri kepada nama Yesus Kristus. Dan saya tidak tahu bagaimana ia bisa mengenal Yesus, tetapi nama Yesus pada waktu itu adalah populer. Semua orang bisa mendengar nama Yesus, tetapi tidak semua orang mau berseru kepada Yesus. Seorang pengemis yang buta ini, saya percaya dia mengumpulkan banyak informasi tentang Yesus, banyak berita tentang apa yang dikerjakan Yesus, dan dia sebagai seorang yang buta dan pengemis, dia menggunakan momen itu dan dia percaya bahwa dia, Yesus, anak Daud itu bisa membantu dia. Itu sebabnya ia berseru, ia sampaikan seruannya kepada Yesus. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah seruan iman. Dan itu digunakan oleh seorang pengemis buta, menyerukan kepada Yesus. Dia tidak takut, dia tidak bimbang, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia, bisa membukakan matanya dia. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita juga merenungkan bagian ini. Semasa-masa kita pandemik ini, apakah kita juga menyerukan nama Yesus di dalam kehidupan kita? Atau kita menunggu-nunggu vaksin yang sedang diperjuangkan oleh semua pihak? Apakah kita juga sungguh-sungguh berseru kepada Yesus seperti seorang pengemis yang buta ini, tetapi ia tidak buta kepada Yesus. Dia memiliki kekayaan rohani yang luar biasa karena dia bisa datang kepada Yesus dan berseru dan percaya kepada Yesus. Nah, saudara, marilah menjadi satu PR besar buat kita. Ada banyak orang sekarang ini di PHK, bahkan dikurangi gajinya, bahkan pekerjaannya pun dikurangi, bahkan di PHK, bahkan sampai sedemikian. Nah, saudara, ada banyak pabrik tutup,
ada banyak kesulitan yang melanda di seluruh negeri. Tetapi kita juga apakah mau berseru kepada Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana dunia juga tidak tahu kapan pandemi ini bisa selesai. Tetapi kita masih punya satu pengharapan kepada Allah kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berjuang dengan gigih dengan iman kita, menyerukan kepada Yesus setiap pergumulan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, sebagai satu bentuk wujud kegigihan saudara dalam iman kepada Yesus Kristus untuk mengharapkan mujizat atau keajaiban. Yang kedua saudara, ciri yang kedua, berjuang meraih kesempatan dengan tepat. Jadi berjuang meraih kesempatan dengan tepat. Seorang pengemis buta ini ketika ia berseru kepada Yesus, saudara tahu nggak orang-orang di sekitarnya apa yang mereka lakukan kepada seorang pengemis ini? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Di dalam Alkitab dikatakan dalam bagian ini, ketika ia berseru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Ini yang saya katakan, berjuang Bapak Ibu, menggunakan kesempatan dengan tepat. Di saat kesempatan itu ada dan dia tahu dan dia menggunakannya, dia tidak hanya berpangku tangan, ya sudah, kalau dia mau jawab ya jawab. Tidak saudara, dia seorang pengemis buta ini berjuang. Ketika ada halang untuk mendiamkan dia, dia justru tidak mau diam, malah dia berseru lebih keras lagi, Yesus Anak Daud, tolonglah aku, sembuhkan aku. Mungkin begitu saudara kasih dalam Tuhan, kasihanilah aku. Nah saudara, ini seruan yang luar biasa, ini perjuangan. Walaupun usaha memanggil Yesus tidak berjalan mulus, ada pihak-pihak yang berusaha menghentikan untuk dia mengalami kasih karunia Allah, mengalami keajaiban Allah. Dia terus berjuang, dia terus meminta, dan dia terus berseru, dan tidak dihentikan dengan tantangan-tantangan itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah hal yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Berjuang Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan Yesus Kristus dalam ayat-ayat sebelumnya. Ketika Yesus mengatakan dalam pasal 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu dalam 18 ya saudara, dalam ayat ini dikatakan ketika ada orang menghentikan dia untuk berseru-seru kepada Yesus, dia justru lebih keras dan berseru kepada Yesus. Dia berjuang, dia mau lakukan sesuatu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, kalau saudara punya iman, mari kita berjuang. Iman yang gigih adalah iman yang menggunakan kesempatan dengan tepat, dan iman yang mau berjuang dengan benar. Di tengah-tengah situasi pandemik ini pun, mari kita tidak hanya sekedar memahami ini virus murni, mari kita berpikir yang lebih jauh. Apakah ada pihak-pihak kuasa kegelapan atau pihak-pihak terkait yang lain yang kita tidak tahu, sehingga virus ini sulit dihentikan? Dan banyak orang sedang menunggu vaksin, dan itu tidak salah, memang diperjuangkan, mereka juga berjuang. Tetapi apakah kita juga nggak mau berjuang, berseru kepada Yesus dan tidak diam untuk meminta pertolongan Allah? Mungkin saudara punya masalah-masalah yang mungkin seakan-akan saudara didiamkan dengan masalah itu dan saudara menjadi lelah. Tetapi hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari bangkit, mari berjuang, mari kembali berseru kepada Allah dengan tidak jemu-jemu, berdoa memohon kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan harapkan kepada kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Nah hal ini saudara, kalau kita tahu kita ada kesulitan dalam pelayanan, kalau kita tahu ada kesulitan dalam pekerjaan, kalau kita tahu ada persoalan dalam rumah tangga, kalau kita tahu ada persoalan dengan dirinya sendiri, mari jangan berhenti untuk berseru kepada Allah. Mari kita berjuang gigih,
berseru kepada Allah. Sudah tahu kok keadaan kita ini sulit, sudah tahu masa depan ini sulit, tetapi kita sebagai orang beriman, bagaimana kita menghadapi semua itu? Di samping kita hidup menurut protokol kesehatan, iya, tidak salah. Tetapi mari kita menyerukan kepada nama Allah, memohon kepada Allah, seperti seorang pengemis buta ini. Walaupun dia pengemis, walaupun dia buta, tapi dia tidak buta secara rohani. Dia tahu, dia mengerti bahwa Yesus bisa tolong dia. Itulah iman yang ada di dalam dirinya. Dan Yesus bukakan rahasia itu. Itulah iman dia. Iman yang demikian yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mungkin saudara sekarang sedang lelah, capek dalam jalan hidup keimanan saudara. Tetapi saudara, mari kita berjuang. Mari kita berseru, kita berdoa kepada Allah. Mari kita serukan kepada nama Yesus. Kalau memang saudara memiliki kehidupan iman yang sungguh-sungguh, saudara mengharapkan keajaiban daripada Allah. Enggak ada keajaiban tanpa iman yang benar, yang gigih. Yang ketiga saudara, ciri daripada kegigihan iman yang mendatangkan keajaiban saudara. Apa ciri yang ketiga saudara? Berfokus pada kesempatan yang tepat itu. Mari fokus pada kesempatan yang tepat ini. Fokusnya apa? Kalau seorang pengemis tadi berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu seruan yang kedua yang semakin keras juga dia sampaikan. Dia sampaikan dengan lantangnya, dengan tidak takutnya. Dia sampaikan, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirinya? Saudara, ketika seruan itu sampai kepada Yesus, dan Tuhan mengerti itu, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Jadi Yesus berhenti, jalan tadi dihentikan oleh seruan dia, ya. Lalu dia meminta orang membawa kepadanya. Dan dikatakan dalam bagian ini, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, apa jawab orang itu? Dia menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia fokus kepada dia buta, dia butuh melihat. Inilah kebutuhannya. Kebutuhan yang dia harapkan dari Yesus. Dia enggak meminta Yesus buat saya sukses. Yesus buat saya punya usaha yang besar. Yesus buat saya punya pekerjaan yang tidak menjadi pengemis. Yesus tolonglah saya dan seterusnya. Tidak. Dia tidak meminta semuanya itu. Dia hanya meminta satu hal yang dia minta kepada Yesus. Apa yang diminta kepada Yesus? Tuhan, buatlah mataku bisa melihat. Fokus Bapak Ibu. Sangat luar biasa fokus ini. Jadi dia menggunakan kesempatan ini, tidak meminta apa-apa selain dia dapat melihat. Nah, saudara, seorang pengemis buta ini punya fokus, yaitu ingin dia bisa melihat. Perjumpaan dengan Yesus digunakan untuk hal itu. Lalu bagaimana Yesus menyikapi permintaannya itu, saudara? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bagaimana Yesus menyikapi? Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah saudara, baru tahu kan kita dari bagian ini, Yesus menyingkapkan bahwa iman dia yang berbicara. Itu sebabnya ia memiliki kegigihan iman yang luar biasa. Inilah iman yang membawa keajaiban dalam Yesus. Jadi iman yang mendatangkan keajaiban di dalam Yesus Kristus. Ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, keajaiban dalam Yesus ketika ada iman. Yesus sangat menghargai kegigihan iman dia yang luar biasa itu.
Ketika awalnya ia punya kesempatan, ia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ketika ia dihentikan oleh banyak orang, jangan bicara, jangan berseru-seru. Wah saudara, dia tetap berseru, anak Daud, kasihanilah aku, katanya saudara. Lalu selanjutnya ketika Yesus bertatap dengan dia apa yang harus aku perbuat kepadamu? Tuhan, tolonglah supaya mata saya bisa melihat satu permintaan yang fokus, yang menjadi kebutuhan. Dan Yesus mengabulkan itu, dan Yesus memberkati imannya. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini bicara tentang iman, saudara. Ada hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan iman yang sedemikian luar biasa ini. Marilah kita berfokus kepada Tuhan. Pengemis buta ini dapat melihat karena imannya diberkati oleh Tuhan, karena imannya direstui oleh Tuhan, karena imannya didengar dan diperhatikan oleh Allah, dan imannya itu yang mengerjakan dari kesembuhan matanya itu dalam berkat dan restu daripada Allah. Demikian saudara dalam hidup kita. Mari kita juga terjadi dalam hidup kita. Gak ada orang yang tahu kalau seorang pengemis buta punya iman yang sedemikian luar biasa mendatangkan keajaiban. Iman yang demikian ini adalah iman orang-orang Israel ketika mau menghancurkan tembok Yeriko. Iman yang demikian ini yang mendatangkan keajaiban. Tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang, ternyata seorang pengemis buta ini dia punya iman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia orang yang sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Allah. Siapa yang dapat melihat bahwa seorang pengemis buta ini ada iman yang menggerakkan hati Tuhan, iman yang mendatangkan mujizat, iman yang membuat matanya dia bisa melihat? Enggak ada. Yesus membuka rahasia ini kepada kita sekalian supaya kita terfokus, tertuju kepada Allah, iman kita, dan gigih berjuang, saudara. Hal ini di luar dugaan. Melalui pengalaman imannya, ternyata saudara, dia terus mengikut Tuhan. Dan lebih-lebih saudara, ada banyak orang mengikuti dia dari memuji-muji Allah karena melihat kesaksian iman dia. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang perlu kita kerjakan di masa-masa pandemik ini. Kebutuhan sarana yang kita gunakan untuk pelayanan, itu semua butuh iman, butuh kegigihan, butuh fokus. Ada banyak jiwa yang perlu ditolong di sekitar kita. Itu juga butuh kita berseru kepada Allah, butuh iman saudara juga. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak tantangan. Masa depan Anda butuh mengerti tentang iman ini. Jadi marilah kita membangun iman yang gigih. Marilah kita membangun iman yang gigih. Marilah kita membangun iman yang hidup, iman yang taat, iman yang mendatangkan keajaiban. Marilah kita menjadi kuat, menjadi orang percaya karena iman kita. Kalau orang percaya sudah tidak beriman lagi, maka tidak ada perkara-perkara ajaib yang diizinkan, direstui Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai Allah. Mari kita belajar apa yang sedang Allah lakukan di sekitar kita di masa pandemik ini. Mari kita bergabung dalam pekerjaan Allah yang besar. Walaupun mungkin ada banyak tantangan seperti seorang pengemis buta ini, akhirnya dia dibukakan matanya karena itu menjadi kebutuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan yang akan memenuhinya, Tuhan yang akan mencukupkannya, Tuhan yang akan memberkatinya. Mari kita dengan iman gunakan kesempatan dalam situasi sulit sekalipun. Mari kita berjuang meraih kesempatan ini, dan mari kita fokus. Marilah saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan mojang kita, di keluarga kita, mojang di mana kita bersekutu bersama keluarga mojang kita. Mungkin saudara sharing bersama orang tua saudara, mungkin orang tua sharing dengan anak-anak saudara, mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan yang ada, calon-calon persoalan yang ada. Mari kita beriman
Di dalam Yesus Kristus, iman yang mendatangkan keajaiban, iman yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya keajaiban dalam Yesus boleh terjadi karena iman saudara. Mari kita berbagi hidup bersama-sama untuk melayani Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini, bahwa kegigihan iman mendatangkan keajaiban dalam Yesus. Itu masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita mau menggunakan kesempatan ini, mau berjuang, mau fokus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan curahkan bagi kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diingatkan Tuhan bahwa ada keajaiban dalam Yesus. Ketika kami memiliki kegigihan iman, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memperhatikan firman di dalam kehidupannya, yang mungkin selama ini menjadi lelah, lemah, tidak kembali bersemangat karena situasi, karena kesulitan, karena persoalan. Kiranya Allah berkenan membangkitkan kembali imannya, menggunakan kesempatan ini, benar-benar berjuang untuk kesempatan ini, bahkan bisa fokus tentang kehidupan hal yang diperlukannya, sehingga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, kiranya terjadi kegigihan iman dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kegigihan iman yang mendatangkan keajaiban dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Amin.